Yang terhormat Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan hadir di sini, yang saya hormati. Bismillah, alhamdulillah, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang diberi nikmat sehat sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Hari ini saya berdiri di depan akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif guna kemarin saya sudah melaksanakan pengalaman saya menerapkan di kelas saya tentang budaya positif. Namun sebelum itu mari kita pahami dulu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu pendidikan hanya dapat menuntun. Kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun atau memberi hidupnya kekuatan kodrat yang sudah ada pada anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena pada dasarnya anak-anak kita itu sudah memiliki kodrat alam sama kodrat zaman yang sudah tercipta sejak lahir. Nah, di sini kita hanya menuntunnya dengan cara bukan hanya sekedar memberikan pengalaman ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada anak-anak, tetapi juga dibarengi dengan budaya positif yang diharapkan akan memperkuat karakter mereka. Nah, budaya positif di sini adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah yang pastinya berpihak kepada murid agar anak didik kita berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kemudian bertanggung jawab dengan segala kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu harapan kita nih Bapak Ibu. Kemudian konsep inti dari budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Yang akan kita bahas pertama ini tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik atau siswa. Nah, untuk memahami perubahan paradigma baru dalam pendidikan, mari kita akan mencoba, monggo. Barangkali ada yang mau jadi relawan. Caranya nanti satu menjadi A yang tangannya digenggam. Kemudian nanti ada salah satu lagi menjadi B, itu rekan guru A. Nanti tugasnya mencoba membuka genggaman tangan tersebut. Nah, yang guru A itu membayangkan bahwa di dalam genggaman itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Nah, tugasnya si B itu membujuk, menghardik, boleh mengintimidasi, menggoda, menggelitik, memarahi sebisa mungkin supaya tangan A membuka. Ayo. Saya mau, Bu. Oke, Pak Heri. Sama siapa? Ayo, Pak Pedri. Ayo, Mbak. Ayo.
Ya, silakan Pak Heri dan Pak Pendi. Si kritik Pak. Gini kan boleh. Boleh, dikritik boleh. Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari uang. Nawari uang aja. Ya, Ya. nanti. Jelas. Yo ceritanya jenengan dari mulai membujuk Menawari sampai uang. dengan berbagai macam. Nggak mau. Akhirnya sampai dengan marah. Dilanjut. Apa sih? Ojo, mana sih ngapik gini. Masuk. Cukup? Ya. Oke, Cuma contoh peka. iya. Itu kan Tadi sudah kita praktekkan. Ternyata Pak Pendi tidak berhasil membuka tangannya Pak Heri. Dari sini kita itu bisa tahu bahwa si A atau Pak Heri itu memegang kendali penuh terhadap pendiriannya. Begitu juga dengan peserta didik. Mereka sebenarnya pemegang kendali penuh untuk kecerdasan mereka sendiri. Cuma kita sebagai pendidik itu berusaha untuk memoles, untuk mendukung kelebihan dari mereka supaya mereka itu bisa mengontrol dirinya, tapi dalam hal yang positif. Ya, kita hanya bisa memudarkan hal-hal yang negatif. Tapi bukan cuma sekedar gurunya saja, itu juga harus ada peran dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Jadi dari tadi yang dipraktekkan Pak Heri dan Pak Pendi itu membuat kita sadar memang anak-anak itu punya kontrol sendiri untuk dirinya sendiri, tetapi kita pendidik hanya bisa mengarahkan supaya kontrolnya itu positif, bukan kontrol yang negatif. Tapi kebanyakan ya, sebelum saya mempelajari ini pun saya mengalami miskonsepsi Bapak Ibu. Dulu berpikirnya itu ini miskonsepsi tentang teori kontrol itu menurut Dr. William Glasser itu ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu harus mengontrol murid, padahal murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan, membimbing, mendampingi. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal itu tidak bisa Bapak Ibu. Ketika kita menyalahkan anak-anak, mungkin sekali menyalahkan anak-anak masih nurut, tapi selanjutnya anak-anak itu pasti ada rasa marah, rasa dongkol di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat. Padahal kita harus melihat saat kita mau memberi penguatan kepada anak, apa yang dilakukan anak itu harus sesuai dengan porsinya, tidak selalu positif terus. Karena kalaupun positif terus nanti anak-anak itu bisa merasa sombong Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kadang tanpa kita sadari kita memaksakan kehendak kita. Kon kudu nurut, kudu anteng. Padahal karakter anak kan berbeda-beda. Ada yang penurut, ada yang suka jalan-jalan ya. Itu menurut sesuai dengan karakter anak masing-masing. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berartinya
belajar. Kemudian yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita biasanya disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Saya duduk ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini arti disiplin yang sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini sebenarnya arti disiplin yang sebenarnya, dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang akan kita bahas berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, ini Bu Guru ini saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Barangkali ada yang mau menjawab, memberikan pendapatnya. Mas Andrio. Coba, Bu, saya Bu. Oke, monggo Pak Heri. Dari contoh kasus ini, Bu Ria itu guru kelas 6 ya. Melihat tingkah Agus, saya selaku guru sudah orang tentu memanggil Agus, kemudian menanyakan kepadanya apa yang menjadi alasan Agus melakukan hal tersebut. Barangkali dari rumah Agus mungkin kondisi di rumah atau ekonominya kurang baik sehingga Agus sampai melakukan hal tersebut, dan kemudian meyakinkan kepada teman-teman Agus supaya tidak berbuat yang sekiranya akan menjadikan hubungan pertemanan di antara mereka menjadi kurang baik. Mungkin seperti itu Bu di antaranya. Matur suwun Pak Heri, betul sekali. Kita sebagai pendidik bukan hanya sekedar memanggil Agus kemudian mengintimidasi yang negatif nih Pak. Harus tanya dulu apa penyebabnya. Nah, dalam konteks yang tadi dijelaskan Pak Heri itu sudah menerapkan disiplin positif, di mana Pak Heri menurut Pak Heri Ibu Ria harus menanyakan alasannya dulu kenapa melakukan hal itu. Tadi kata Pak Heri mungkin di rumah Pak Heri Agus
itu tidak mendapatkan yang semestinya seperti itu ya Pak ya. Ini berarti Agus lapar dan orang tuanya mungkin tidak membawakan bekal makanan siang. Itu masuknya ke survival. Di sini konteks penerapan disiplin positif itu kan ada 5 G. Yang pertama bisa kemungkinan jawaban yang lain selain yang tadi diberikan Pak Heri, itu bisa saja Agus hanya iseng menggoda temannya. Dia menikmati ekspresi wajah temannya ketika diminta bekal makan siangnya, temannya marah. Itu kesenangan, termasuknya fun, kesenangan dalam diri dia. Itu bisa. Kemudian kemungkinan jawaban yang lain, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya atau power, kekuasaan. Kemudian yang tadi Pak Heri sampaikan, Agus merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu survival. Kemudian kemungkinan jawaban yang lain, teman Agus menjadi perhatian dengan Agus. Itu love and belonging, berarti kasih sayang dan cinta. Nggih, Pak. Barangkali dia kurang perhatian. Kemudian kemungkinan yang terakhir itu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu dengan bekal yang sama, freedom atau kebebasan. Ya, Agus membutuhkan kebebasan. Itu kemungkinan jawabannya di Bapak Ibu. Kemudian yang akan saya bahas lagi itu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal dari diri manusia sendiri. Kemudian yang kedua, kita berperilaku itu didasarkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kira-kira kalau saya akan melakukan ini, nanti imbalannya mendapatkan apa? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mungkin ini yang paling bagus itu motivasi internal nih. Ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya ada restitusi dan posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 kontrol terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir ini yang paling bagus sebagai manajer. Ini contoh pertanyaan yang menunjukkan atau indikator posisi kontrol kita sebagai pendidik ketika menghadapi masalah dengan peserta didik. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Misal ada anak kita yang nakal, nanti kita tidak memarahi, cuma ibu kecewa dengan kamu, kenapa seperti itu. Itu kan membuat anak itu merasa bersalah. Ini kontrol kita sebagai guru, sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian yang kedua sebagai penghukum. Itu ketika anak kita melakukan kesalahan langsung dimarahi, Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kepriben sih dongeng. Pati jelata baik, itu penghukum. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kita dekati, kemudian ayolah lakukan ya, yang benar ya. Itu kita sebagai teman. Kemudian kalau yang keempat itu keempat sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ketika anak didik kita melakukan apa-apa, kita beri imbalan. Itu contohnya sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ini biasanya paling bijak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan itu? Terus kira-kira kamu mau seperti apa solusinya?
kita kembalikan ke peserta didik. Dan yang terakhir itu sebagai penghukum. Penghukum itu ketika anak didik kita melakukan kesalahan, langsung diberi hukuman entah itu fisik maupun hukuman verbal. Ini contoh kasusnya tentang kontrol guru. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Kemudian Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya. Tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol sendiri. Dari kasus tadi, posisi kontrol guru yang sedang dijalankan oleh Ibu Wati adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Hal ini terlihat dari indikator kalimat yang diucapkan oleh Bu Wati, yaitu ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu. Itu kita berusaha agar anak tersebut itu tersentuh. Oh iya ya, melasi ya Ibu gurunya ya, kayak gitu tujuannya. Es breaking ya Bapak Ibu. Baik, es breaking ya Bapak Ibu. Biar enggak sepaneng. Es breakingnya, cluenya itu bumi itu bulat. Ya, gelondongan Pak Pendi bulat. Kalau 10 itu 1, 60 itu 2. Nah, sekarang kalau 88 itu berapa? 4. Ada yang tahu? Saya. Maka 88 itu artinya 4. Alasannya apa Bu Nela? Karena yang bulat itu ada 4. Iya betul. Tadi bumi itu kan bulat. Oh iya bulatnya. Nah, 10 kan bulatnya 1. 60 bulatnya ada 2. Kalau 88 1, 2, 3, 4. Mudah. Oke. Aneh. Bapak kami ngomong. Ya, mundur ya Pak. Kalau 66 berarti bulatnya ada 2. Nih, seperti itu. 86 berarti 3. Ada 11. 11. Selamat. Lanjut nih Bapak Ibu. Yang keenam ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena biasanya kalau keyakinan kelas itu kan dibuat sendiri sih. Jadi kita merasa menyumbang sehingga lebih mengena di dalam diri. Kemudian di sini ada contoh peraturan dan contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Peraturan selalu kembalikan ke buku
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinannya itu kita harus bertanggung jawab mengembalikan buku itu ke tempatnya. Peraturan selanjutnya ada dilarang mengganggu orang lain. Nanti keyakinan kelas yang bisa terbentuk berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Untuk selanjutnya coba Pak Pendi dibacakan Pak Pendi. Ya, untuk peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada Tuhan. Komitmen pada tujuan. Tapi komitmen. Yang ketiga, peraturan yang itu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Untuk yang kelima yaitu dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Untuk yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Yang ketujuh, menggunakan masker. Ini juga nilai kebajikan yang dituju adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Dan yang kedelapan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Tujuan dari Tuhan. Terima kasih Pak Pendi. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas itu supaya kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi tidak terpaku dengan peraturan supaya anak-anak itu lebih menikmati apa yang mereka bentuk. Jadi mereka itu tidak terpaksa, tidak diatur, tetapi memilih sendiri. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal yang bisa mengatur satu kelas itu, bukan hanya individu tertentu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai dengan keadaan kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu antara kelas 1 dengan yang lain itu tidak mungkin sama. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya ini contoh dokumentasinya, pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas 1 Bapak Ibu. Walaupun tulisannya seperti itu, tapi mereka selalu ingat ketika anak ada temannya yang ledek, nanti itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Kan di sana sudah ditulis tidak boleh meledek teman. Jadi kontrol untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Restitusi guru itu biasanya segitiga Bapak Ibu. Yang pertama itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Yang terakhir, memberikan penawaran solusi
yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan dipaksakan harus A, B, atau C. Berikut contohnya yang terjadi di kelas 5. Kemarin kebetulan pas berarti waktu itu saya masuk ke kelas 5 karena di sini sedang pelajaran agama apa ya? Saya coba ke kelas 5 dan ternyata di sana saya menemukan 2 kasus Bapak Ibu. Restu tidak memakai sepatu. Kemudian setelah selang beberapa waktu Angel tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan. Padahal teman yang lain mengumpulkan tugas. Nah, setelah itu saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Saya memanggil Angel, menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi, alasannya apa. Kemudian saya mencoba menstabilkan identitasnya, validasi tindakan dulu, kemudian menstabilkan identitas. Terus saya mencoba menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggarnya, terus nanti solusinya mau bagaimana. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghukum. Restu juga demikian. Nah, yang saya lakukan seperti itu kemarin, saya menanyakan ke Angel. Angel mampu menjelaskan. Pertama saya ini dulu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, karena kita juga manusia berbuat salah. Kemudian Angel saya tanya alasannya kenapa, dan ternyata katanya setiap malam itu tidurnya terlalu malam waktu itu, sehingga paginya ketika di sekolah dia sudah merasa lelah. Ketika disuruh mengerjakan tugas, teman-temannya mengerjakan, dia malah tertidur, begadang gitu. Sehingga pas teman-temannya mengumpulkan, dia tidak bisa mengumpulkannya karena belum selesai. Kemudian dia menyadari bahwa keyakinan kelasnya ada yang dilanggar, yakni tentang tanggung jawab, dan dia mau mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan mengerjakan tugas. Besok pagi dikumpulkan, seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya paparkan tentang pengalaman penerapan disiplin positif di kelas saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan, mau berkontribusi, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.